Baik, Bapak dan Ibu, kita mulai rukun perjalanan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa istazana rabbukum la yusannakum ma'azilannakum wa in kafartum inna 'azabi lasyadid. Bapak Ibu jemaah masjid Ibrahim yang saya hormati, malam ini saya ditugasi menyampaikan kultum. Saya senang dengan tugas ini. Di mana malam ini bisa berdiri di hadapan Bapak, Ibu, jemaah Masjid Ibrahim menyampaikan kultum. Saya yang menyampaikan, Bapak Ibu yang mendengarkan, mudah-mudahan keduanya mendapat manfaat. Di sisi lain, kita berharap perbuatan baik ini menjadikan pahala untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon maaf bahwa khususnya kepada pengurus yang menetapkan jadwal judul yang ditetapkan itu, saya berusaha Pak Rehman karena jam terbang saya selama ini masih rendah Pak Budi. Di samping masih rendah, jarak terbangnya juga masih rendah. 12 duku durian lagi gitu. Belum dibangun nih Pak, baru di sini lagi. Jadi saya udah coba tulis sebetulnya judul itu, nggak sanggup Pak. Jadi saya tulis sendiri judul yang kira-kira saya bisa itu bekal menuju akhirat judulnya. Semoga Bapak dan Ibu suka mendengarnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah begitu banyak beri nikmat kepada kita. Antara lain, malam ini kita dikasih nikmat hujan. Hujan, ya, sejuk, dingin. Tapi dibandingkan yang tadi malam, kelihatannya jemaahnya lebih sedikit. Saya ingat waktu kerja dulu, ada kalanya hujan itu dijadikan alasan terlambat masuk kerja. Bahkan ada yang tidak masuk. Tapi kalau hujannya pas tanggal 1 masuk semua ya, itu bedanya.
yaitu pengalaman. Kita mensyukuri nikmat Tuhan ini tentu tidak dengan lisan saja, tapi harus dibarengi dengan iman dan membuat kebajikan yang sebanyak mungkin. Di samping iman, kita pun berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terhindar dari bala, bencana, musibah, juga azab murkanya Allah yang sangat keras. Salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita tentunya berharap mendapat salam beliau sehingga di akhirat nanti kita bersamanya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang sama, kalau kita ngomong-ngomong soal bekal, sepertinya kita dalam perjalanan, dalam perjalanan kita sama tahu bahwa ada beberapa jenis perjalanan. Di antara perjalanan ini, mungkin di antara kita sudah pernah melaluinya, menjalannya. Tapi ada satu perjalanan yang istimewa, yang tidak diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapapun selain Allah yang suci. Menurut saya paling tidak ada 4 perjalanan. Satu, perjalanan wisata. Mungkin semua kita sudah pernah melaksanakan perjalanan ini. Wisata menikmati alam pegunungan, wisata menikmati pantai yang indah. Kemudian perjalanan yang kedua ini ada di antara kita sudah pernah melakukannya, bahkan ada yang sudah lebih dari 1 kali, yaitu perjalanan ibadah umroh dan haji. Lalu jenis perjalanan yang ketiga, ini perjalanan istimewa yang tidak diberikan Allah kepada yang lain kecuali kepada Rasulullah SAW. Itu perjalanan yang diperjalankan bahkan menjadi syiar agama Islam, HDI, Islam, Mi'raj. Kemudian perjalanan yang keempat, menurut saya ini ada dan akan terjadi setiap hamba Allah. Itu perjalanan indah alam. Saya mengatakan seperti ini. Nah, kaitan dengan judul ini, bekal menuju akhirat ini, itu terkait dengan perjalanan indah alam. Bapak Ibu yang bersahabat, di dalam surat Al-Baqarah ayat 197, di sana Allah kasih perintah kepada hambanya, bawalah bekal, bawalah bekal. Sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa.
karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Bapak Ibu yang selamat, tadi saya ada sebutkan wa istazana hukum lain syakartu la'azidanna lain kafartu inna azabi lasadid. Kita sangat beruntung Bapak Ibu masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala ada di dalam bulan Ramadan. Di dalam bulan ini sebagaimana perintah Allah dalam surat Al-Baqarah, kita wajib berpuasa agar kita menjadi orang yang takwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan pada bulan Ramadan ini Allah juga turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, kaitannya dengan bekal tadi, keharusan kita membuat bekal itu perintah Tuhan. Ya, perintah Tuhan. Karena kita akan pindah alam. Kapan kita pindah alam? Kita tidak tahu. Tapi pasti kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mati. Nah, tapi kemudian bagaimana kita membuat bekal kalau ada perintah Tuhan boleh bekal? Itu kita berpikir bagaimana membuat bekal ini. Pertanyaan berikutnya, gimana kita buat bekal itu? Berapa banyak bekal itu yang harus kita buat? Bapak Ibu yang saya hormati, tadi ada saya sebutkan bahwa di bulan suci Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Gunakanlah guidance ini, petunjuk Al-Quran ini, untuk membuat bekal itu. Lantas kemudian pertanyaan berikutnya, kapan bekal itu harus kita buat? Jawabnya, mumpung kita masih hidup, Pak. Bekal itu harus dibuat sekarang, ketika kita masih hidup. Ya, harus sekarang. Sebab tidak ada yang tahu kapan kita meninggalkan bumi yang luas ini. Hanya Allah yang tahu. Saya teringat waktu kita salam-salaman di sini, besok udah gak ada. Ya, seperti itu. Teringat saya waktu itu imam di sini salaman kita. Saya terkejut
Berapa banyak bekal yang harus kita buat? Jawabnya sebanyak-banyaknya, Pak. Sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu yang saya hormati, gimana kita berbekal? Di masjid, Bapak Ibu. Bekal itu kita buat di masjid. Iya. Beberapa di masjid. Di masjid ada belajar Al-Quran. Di masjid ada sholat berjamaah. Di masjid ada majelis taklim. Seperti subuh pagi tadi kita tambah ilmu, Pak. Saya merasa nambah, Pak Budi, misalnya begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyangkut zakat, Bapak. Tadi Pak pagi tadi kalau nggak salah Pak Sekjen menjanjikan mau membagikan ini ya. Saya tunggu itu, Pak. Ya. Materi belum itu saya nggak kedip pada saya melihat itu. Ternyata ada 20 ayat Al-Quran yang terkait dengan zakat. 20, 30 luar biasa. Jadi nggak sempat nyatat saya tadi Pak Budi satu-satu bahwa ada yang saya catat. Jadi itu ada Pak Sekjen ada inisiatif mau membagikan itu kepada jemaah. Terima kasih Pak Sekjen. Perjalanan indah Allah ini beda Pak dengan perjalanan yang saya sebutkan tadi. Kami kembali perjalanan indah Allah ini. Kalau wisata pulang kita Pak, kemudian sudah jalan-jalan pulang kita. Perjalanan ibadah umroh haji juga kita pulang gitu. Perjalanan istimewa yang di perjalanan Rasulullah pulang. Dan perjalanan tidak alam ini nggak ada yang kembali. Tadi saya mengatakan bahwa bekal menuju akhirat ini terkait dengan perjalanan indah Allah. Saya ingin mulainya dari sini, Pak. Awalnya kita semua berada dalam satu tempat yang terbatas, ruang yang sangat terbatas. Tidak ada akses matahari langsung ke sana. Kemana ibu bergerak, kemana ibu bagi kita itu. Ibu. Saya mulainya perjalanan ini dari situ. Bisa saja kawan-kawan lain versinya tidak sama. Tapi saya dalam menyusun naskah ini perjalanan itu saya mulai dari situ. Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati. Sekarang kita berada di alam dunia. Di bumi yang masih kita hidup. Sampai kapan kita diizinkan Tuhan hidup di bumi ini? Kita juga tidak tahu. Allah yang Maha Mengetahui. Ada di antara kita hidup sampai tua, bukan bahkan ada yang ikut.
semua kita tadi saya baca surat Al-Imran, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Allah punya kekuasaan. Dia yang mematikan, Dia pula yang menghidupkan. Ayat ini sering dibaca oleh Pak Haji Kamal. Al-Nazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa azizul ghafur. Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan. Dia Maha Perkasa dan Maha Mampu. Bapak Ibu yang saya hormati, pindah alam dunia ke alam kubur, alam barzakh. Tidak ada pilihan lain kecuali proses kematian. Dalam pindah alam ini Pak, sangat berguna sekali bagi kami. Oleh karena itu Allah kasih perintahnya kepada hamba-Nya. Allah bekal. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Kita mungkin sudah sama-sama mengetahui bahwa kita pernah mengantar saudara kita, sahabat kita, mungkin orang tua kita ke pemakaman, yang mengantar kembali, yang diantar tidak kembali. Menurut sebuah hadis, begitu yang mengantar kembali datang malaikat Munkar dan Nakir yang mengajukan pertanyaan, bagaimana pertanyaan itu bisa dijawab kalau seorang itu tidak punya bekal? Bapak Ibu yang saudara, saya mempelajari ini ya. Pertanyaan pertama, Bapak Ibu, Asis kalau dikontrol udah habis masalah. Satu saja yang pertanyaan saya, siapa Tuhan? Siapa Tuhan? Seorang yang masa hidupnya tidak pernah sholat, sangat tidak mungkin dapat menjawab pertanyaan ini. Mengapa? Orang yang sholat bisa menjawab pertanyaan itu. Karena dalam sholat ada kita mengucapkan Allah Akbar, Allah yang Maha Besar. Dan di akhir sholat kita mensucikan nama Allah Subhanallah, memuji Allah Alhamdulillah, dan mengucapkan Allah Akbar. Sehingga orang-orang yang sholat yang bisa menjawab pertanyaan mereka, itulah bekal. Maka sungguh benar, maha benar firman Allah, buahlah bekal, sebaik-baik bekal adalah takwa. Karena waktu sudah habis, tadi saya diingatkan oleh Pak Sis, sebetulnya menurut saya enak Pak beri pertanyaan ini, tapi waktunya habis.
mungkin bisa saya sambung di lain kesempatan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.